wabarakatuh. Saya Mega Fitri SPDI dari SD Negeri 02 Rejang Lebong, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Curug PAI kelas G. Berikut adalah video praktik pembelajaran untuk melengkapi tugas praktik pengalaman lapangan siklus 1 RPP 2. Kisah keteladanan Lukman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma jahilna wa alimna minhum ma nasirna warzuqna tilawatahu alaihi wa adarofan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Oke, baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Silakan anak-anak ibu semua siapkan alat tulisnya, bukunya dikeluarkan, pena, pensil, dan rapikan mejanya. Ini tolong nak, kursinya ini dirapikan. Nah, terima kasih. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas mana? Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir Aziza dan Nafin. Aziza kemana? Ibu. Kalau itu Davin Dia sakit. sakit. Oh iya, kita doakan teman kita yang sedang sakit cepat sembuh. Baik ya, nenek ibu semua. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Coba. Perilaku bersyukur Lukman. Nah, kalau bersyukur itu kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Bersyukur itu rasa apa? Coba. Iya, rasa terima kasih karena sudah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini baik ya, silakan anak-anak ibu perhatikan ke papan tulisnya. Akan ibu sampaikan materi kita hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran yang ke-10, kisah keteladanan Lukman, sub pembelajaran 3, nasihat Lukman terhadap anaknya. Ya. Oke.
kompetensi dasar kita hari ini 3.17, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Ya, indikatornya hari ini adalah menguraikan nasihat Luqman untuk anaknya dalam Quran surat Luqman ayat ke-13. Kemudian mengkategorikan sifat sombong berdasarkan Quran surat Luqman ayat ke-18. Dan yang ketiga adalah menganalisis sikap Luqman yang harus diteladani. Paham? Jadi nanti setelah belajar nasihat Luqman ini, anak-anak ibu semua diharapkan mampu untuk menyebutkan, menguraikan apa sih nasihat Luqman kepada anaknya di Quran surat Luqman ayat yang ke-13 dan ayat ke-18. Ya, di sana ada nasihat Luqman untuk menghindari sikap apa. Nah, itu akan kita pelajari ya. Jadi anak-anak ibu bisa menganalisis sikap apa yang harus kita teladani dari kisah Luqman sebagaimana di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 18. Baik, sebelumnya ibu berikan materi dulu. Anak-anak ibu perhatikan di papan tulis Quran surat Luqman ayat ke-13. Silakan diperhatikan. Ya. Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li abdihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa artinya? Iya, itu ya materi kita Quran surat Luqman ayat ke-13. Selanjutnya, jangan mempersekutukan Allah. Nah, mempersekutukan Allah itu menyerupakan sesuatu dengan Allah. Lihat ya di gambar. Gambar pertama itu dia menyembah apa? Iya, menyembah pohon. Yang kedua? Patung. Yang ketiga? Dewi atau matahari. Ya, jadi mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu. Berarti itu perbuatan apa namanya? Oke. Selanjutnya materi kita yaitu Quran surat Luqman ayat 17. Coba baca sama-sama. Apa artinya? Ayat? Berarti salah ya ibu ya. Di sini ibu tulis ayat 17, sedangkan ini ayat 18. Yang mana yang betul? Iya, Quran surat Luqman ayat ke-18. Satu pakai baik kita lanjutkan. Iya, memalingkan muka dari manusia karena sombong. Ya, jadi melihat orang dengan tatapan yang tidak baik. Ya, yang kedua. Iya, tahu ciri orang angkuh bagaimana? Iya, apa? Kalau bahasa kitanya? Pandir. Apa lagi? Iya, jadi nggak boleh ya. Tidak boleh berjalan di muka bumi dengan angkuh, diangkat. Ya, memandang orang lain itu
dengan sebelah kanan. Terus apa? Membanggakan diri. Oh, aku bisa. Oh, aku hebat. Oh, aku pintar. Nah, itu merupakan ciri apa, Nak? Sombong dan angkuh. Baik, selanjutnya Ibu akan ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke LKPD? Tidak ya? Baik. Untuk memperkuat pengetahuan kalian hari ini, Ibu berikan LKPD. Di sini ada 2 kasus ya, ada 2 kasus. Silakan anak-anak Ibu selesaikan dengan teman sekelompoknya karena kalian sudah berkelompok, jadi tetap di tempat duduknya masing-masing. Ibu bagikan 2 kasus ini harus diselesaikan dengan baik ya. Nanti saat presentasi gunakan bahasa yang baik ya, karena Ibu mau melihat sejauh mana critical thinking kalian, kolaborasi kalian dengan kelompok, kemudian kreativitas kalian dalam menyampaikan apa hasil dari diskusi kalian. Baik ya? Siap? Siap. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, karena berkelompok jadi tidak ada yang bekerja itu 1 orang, bekerjanya bersama-sama ya. Silakan kelompok berapa yang mau maju membacakan kasusnya dan sekaligus kalian jelaskan alasan-alasannya. Siapa? Boleh, silakan maju. Baik ya, kalian dengarkan pendapat dari teman kalian tentang kasus yang pertama. Nanti kalau tidak sesuai boleh disanggah atau bisa ditambahkan dengan yang lain. Oke ya? Silakan. Berdasarkan narasi tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Majumbutur adalah perbuatan syirik karena menganggap Dewi Padi atau Mbok Sri yang menjadikan hasil panen mereka melimpah, memberikan sesajen khusus untuk Dewi Padi. Seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat desa Majumbutur adalah memperbanyak ibadah, sholat, zikir, dan sedekah agar rezekinya berlimpah karena Allah Maha Pemberi rezeki. Iya. Bagaimana yang lain? Betul. Oke, baik. Kita perhatikan. Silakan duduk, Nak. Terima kasih ya. Kita perhatikan kasusnya. Di desa Maju Mundur ada kepercayaan bahwa hasil panen itu karena berkah dari siapa? Dewi. Dari Dewi. Dewi, seorang Dewi yang mereka sebut dengan sebutan Mbok Sri. Nah, mereka memberikan sesajen khusus kepada siapa tadi, Nak? Mbok Sri. Iya, mereka memberikan sesajen khusus kepada Mbok Sri. Apa saja sesajennya tadi tuh? Apa? Bubur. Terus apa lagi?
perbuatan syirik. Betul tidak itu perbuatan syirik? Iya. Perbuatan syirik atau dikenal dengan karena perbuatannya itu adalah musyrik. Kenapa disebut musyrik? Iya, karena mereka mempersekutukan Allah, ya. Mereka memberi kepercayaan bahwa yang memberikan mereka rezeki itu bukan dari Allah, tetapi dari Bosri, ya. Padahal sesungguhnya rezeki itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan? Tidak? Jadi kesimpulannya musyrik itu tadi apa, Nak? Iya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Bisa dia batu, bisa gunung, bisa patung, ya. Oke, baik. Sekarang untuk kasus yang kedua, kelompok siapa? Kelompok Bintang. Silakan. Oke, yang lain perhatikan. Ya, yang lainnya memperhatikan, tidak ada yang ngobrol. Kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita agar menjauhi sikap sombong. Karena limpahan kekayaan yang dimiliki seutuhnya adalah milik Allah yang akan diambil kapanpun oleh pemiliknya. Meyakini segala kelebihan yang dimiliki atas kemampuan diri sendiri merupakan kesombongan. Silakan duduk. Terima kasih Bintang. Baik, kasus yang kedua. Di kasus yang kedua tadi apa kisahnya? Ada dua pemuda yang bersahabat, ya. Satu memiliki banyak kelebihan dalam hal harta, yang satunya kekurangan, ya. Satu kaya, satu miskin. Nah, itu kisahnya. Ada kisah dua orang yang bersahabat, beda keadaan. Satu berlebih, satu kekurangan. Nah, yang berlebih tadi dia punya keyakinan bahwa apa tadi, Nak? Kekayaannya itu hasil jeripayahnya sendiri, ya. Sedangkan yang miskin tadi berserah diri kepada Allah. Nah, disampaikan oleh kelompok dua, sikap yang harus kita hindari dari kisah itu adalah sikap sombong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul, ya. Sikap yang harus dihindari adalah sikap sombong. Dalam kisah itu bagaimana sikap sombong si pemuda yang kaya? Angkat tangan, menganggap. Silakan Amel. Apa? Iya, menganggap kekayaan yang dia miliki adalah milik dia sendiri. Padahal milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi rezeki yang kita miliki, kemudian kekayaan yang kita miliki, itu semua milik Allah. Tidak boleh ada terbersit di dalam hati kita bahwa itu atas usaha kita sendiri. Karena itu menyebabkan kita menjadi sombong. Orang sombong itu sama dengan orang yang kufur nikmat. Oke? Tidak bersyukur akhirnya, ya. Karena semua kan harus dari Allah. Berterima kasihnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Baik anak-anak ibu semua, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semuanya? Sudah, ya? Baik, kita akan buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak ibu bersama kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ada dua surat tadi. Surat apa saja? Ayat Luqman ayat 13 dan surat Luqman ayat 13 dan 18.
di ayat yang ke-13 apa kesimpulannya? Silakan. Menjauhi perbuatan syirik, musyrik yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contohnya, menjadikan boksi sebagai dewi kebenaran. Iya. Boleh yang lain silakan dicatat kesimpulan kita dalam Quran surat Luqman ayat ke-13. Luqman berpesan agar menjauhi apa? Perbuatan musyrik. Iya, agar menjauhi perbuatan musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Tadi dari kasus yang tadi contohnya menjadikan Mbok Sri sebagai dewi keberkahan. Oke, baik. Di Quran surah Luqman ayat yang 18 apa kesimpulannya? Silakan. Quran surah Luqman ayat 18, tidak boleh sikap angkuh dan sombong, dirinya memalingkan muka dari manusia, berjalan di muka kehidupan angkuh dan membanggakan diri sendiri. Iya. Baik ya. Dari Quran surah Luqman ayat ke-18 silakan dicatat anak-anak ibu semua kesimpulannya. Luqman berpesan agar menjauhi apa? Sifat iya, sikap angkuh dan sombong ya. Contohnya memalingkan muka dari manusia ya, dari manusia. Kemudian berjalan dengan angkuh, terus membanggakan diri. Oke, baik. Anak-anak ibu semua, dari pembelajaran hari ini kesimpulan kita sudah ada. Selanjutnya silakan anak-anak ibu semua buka LKS-nya. Silakan dikerjakan di halaman 56. Ya, silakan dikerjakan di halaman 56. Soal nomor 1 sampai nomor 10. Ya, halaman 56 LKS-nya nomor 1 sampai 10. Dikerjakan ya. Yang tidak bawa LKS silakan di buku tulis saja, tulis jawabannya saja. Nanti di rumah baru disalin, oke? Sudah selesai? Silakan ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan ke depan. Ketua kelompoknya saja, silakan ya. Ketua kelompoknya kumpulkan ke depan. Oke, baik semuanya. Duduk siap. Duduk siap. Oke ya. Untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak ibu semua di rumah, silakan kalian baca Quran surat Luqman ayat ke-17. Ya, kalian baca dan kalian pahami apa maknanya. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali.